Salam damai, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang memimpin kita bersama-sama di dalam mendengar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena dapat bersama-sama lagi untuk belajar firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami, jauhkan daripada gangguan iblis. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah adakah langit akan lenyap? Adakah langit akan lenyap? Ayat renungan di dalam Matius 5 ayat 18 berkata seperti ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus mengajar dalam khotbah di atas bukit. Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, daripada ucapan ini kita boleh paham bahwa langit dan bumi suatu hari nanti akan lenyap setelah semuanya telah digenapi. Saudara-saudara, kita kena ingat ini. Dalam firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Di sini menjelaskan bahwa tidak akan diubah satupun daripada firman Tuhan, termasuklah hukum Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap, Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi janjinya adalah surga bagi umat-umat yang setia, juga adalah tetap. Kita harus meyakini akan perkara-perkara seperti itu. Nah, dalam kitab suci ini, Yesus ingin menarik perhatian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa surga mempunyai penghormatan yang sangat tinggi untuk perincian hukum yang paling kecil sekalipun. Beberapa orang sudah mulai menuduh Yesus bahwa dia tidak memberi perhatian yang cukup terhadap tuntutan-tuntutan Tuhan. Walaupun Yesus memintas upacara pembasuhan orang-orang Farisi yang tidak masuk akal dan tidak berkesudahan, namun dia ingin menyatakannya dengan jelas bahwa hukum Tuhan adalah kekal sebagaimana surga adalah kekal. Jelas bagi kita pada saat ini, saudara-saudara. Jelas bagi kita bahwa Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga yang kekal. Tuhan telah tetapkan itu bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Dalam memulihkan pemberontakan di surga, Lucifer telah mempertahankan bahwa hukum Taurat perlu diubah. Bahwa Tuhan adalah tidak adil dalam menuntut larangan-larangan sedemikian rupa atas malaikat-malaikat yang murni dan suci. Malaikat yang perkasa ini dan para pengikutnya dibuang dari surga disebabkan oleh pemberontakan mereka melawan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Saudara-saudara, kena ingat, jika kita tidak mengikuti hukum Tuhan dengan sebaiknya, kita sudah memberontak. Dikatakan bahwa satu iota, satu titik pun tidak akan diubah oleh Tuhan. Jadi kalau kita pada saat ini berusaha untuk tidak mengikuti hukum dan berusaha mengubah hukum, berarti kita sudah mengikut kepada iblis. Sebaliknya, Daud menyanyi, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dalam Mazmur 119 ayat 44, surga ialah tempat penurutan yang sempurna dan ketertiban yang sempurna. Disebabkan oleh sifat berdosa kita, adalah mustahil untuk manusia yang paling kuat sekalipun untuk menuruti hukum dengan sempurna daripada hati yang suci. Akan tetapi surga telah turun supaya Yesus boleh memenuhi tuntutan hukum melalui peraturannya yang sempurna dan melalui iman dan dalam hidupnya. Maka penurutan hukum dapat dilaksanakan oleh kita.
kita diberitahu bahwa dalam renungan kita pada saat ini adalah manusia dapat menuruti hukum itu dengan sebaiknya karena Tuhan sudah menyediakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita menerima Yesus pada waktu pertobatan dan menjadi anak laki-laki atau perempuan Tuhan yang taat, kita bukan saja menegaskan akan hukum itu, tetapi juga menumbuhkan asas di mana surga itu sendiri berdiri. Inilah yang dikatakan bahwa gambaran surga oleh Yesus adalah hukum harus dituruti. Hukum itu kekal. Hukum itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak berubah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingat ini, apa yang Tuhan katakan kepada kita pada saat ini. Waktu hukum Tuhan tidak pernah berubah. Surga juga tidak berubah. Surga adalah surga yang kekal. Kiranya kita diberkati, mari kita terus kekal setia kepada Yesus Kristus. Mari berdoa. Kami bersyukur dengan firman-Mu Tuhan. Kami terus datang kepadamu mendengar dan mempelajari firman-Mu. Kami diberikan nasihat, teguran, dorongan sebentar tadi melalui firman Tuhan. Yang begitu baik memberikan kami kekuatan dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau menyertai dan melindungi kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin.